Kalau ada apa-apa, kamu tinggalin aku. Cepat lari, selamatkan diri kamu. Nah, di situ Wahyu mulai curiga dengan perkataan Chandra ini. Lalu Wahyu pun menangis sambil berkata kepada Chandra, "Oh, nggak bisa bang, kita berangkat berdua, pulang pun juga harus berdua. Kita harus sama-sama. Kalaupun aku ninggalin kamu, belum tentu juga aku bisa keluar dari hutan ini. Dan bisa saja aku di depan sana mati juga. Terus emangnya ada apa bang?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jadi pada video kali ini saya akan membawakan kisah nyata, real story tentang pengalaman pendakian yang dialami langsung oleh sahabat kita Wahyu dan Chandra ketika mereka mendaki ke Gunung Argopuro tahun 2019. Dan celakanya mereka berdua ini sama sekali belum pernah naik ke gunung itu. Alhasil mereka pun tersesat dan gak tanggung-tanggung hingga 1 bulan luntak-lantung di gunung tersebut hingga kehabisan logistik. Dan yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mereka untuk survive di gunung itu, dan bagaimana pula caranya sampai mereka bisa kembali dan pulang dengan selamat. Penasaran dengan kisahnya? Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Berangkat. Kejadian ini bermula dari rasa penasarannya Wahyu terhadap Gunung Argopuro ini. Karena menurut cerita dari teman-temannya Wahyu yang sudah pernah naik ke gunung ini, ketika mereka diajak untuk naik lagi, mereka ini enggan dengan alasan kapok, dan ada yang bilang gunungnya horor, bahkan sampai ada yang melarang Wahyu untuk muncak ke gunung ini. "Jangan deh, jangan ke sana, daripada kamu nanti kenapa-kenapa dan menderita di sana." Mendengar berbagai alasan tersebut, justru semakin membuat Wahyu ini jadi penasaran. Ada apa sebenarnya di Gunung Argopuro itu? Singkat cerita, salah satu dari sahabat Wahyu dari Kalimantan, sebut saja namanya Chandra, yang kebetulan ketika itu dia baru saja mendaki Gunung Rinjani, dan dia ingin menjajal Gunung Argopuro ini. Lalu dihubungilah Wahyu ini oleh Chandra melalui ponselnya. Lanjut ngobrol-ngobrol, dan akhirnya mereka pun sepakat untuk mendaki ke Gunung Argopuro ini meskipun hanya berdua. Lalu singkat cerita, Chandra pun menjemput Wahyu di daerah Madiun, Jawa Timur, dan sempat menginap di tempatnya Wahyu selama 2 hari. Dan mereka pun berangkat menuju Probolinggo pada malam harinya. Di sana mereka berdua bertemu dengan rombongan backpacker Indonesia, dan mereka pun dibantu oleh rombongan tersebut untuk diantar menuju ke base camp Badran Argopuro. Semula oleh temannya ini, mereka ini dipersilahkan untuk mendaki tanpa registrasi. Tetapi Chandra keberatan karena ia merasa belum pernah naik ke gunung ini, dan dikhawatirkan kalau mereka nyasar atau salah jalur. Akhirnya mereka pun mendaftar dan registrasi selayaknya pendaki lain. Mereka pun mulai start dari base camp Badran, dan mereka pun berjalan mendaki sampai hari kedua. Semua berjalan lancar dan mereka pun ngecamp di Sabana 1. Setelah melewati mata air 1, sekitar jam 3 dini hari, hujan pun turun, dan memang ketika itu sedang musim penghujan. Lalu di tengah-tengah hujan turun itu, tiba-tiba Chandra mendengar suara dari arah luar tenda, seperti serombongan orang berlari. Lalu Chandra pun membangunkan Wahyu. Lalu Wahyu pun mencoba mengintip dari sela-sela tenda mereka. Tetapi ia tidak melihat sesosok apapun di luar, dan dia pun kembali tidur. Dan ketika pagi harinya sekitar jam 5 pagi, mereka pun bangun, dan ketika itu
kembali Chandra melihat serombongan mirip petani berjumlah 4 orang. Tetapi Wahyu melihatnya berjumlah 3 orang, dan mereka berjalan melewati tendanya Wahyu dan Chandra ini. Lalu Chandra pun menyapa mereka, "Mau kemana, Pak?" Dan salah satu dari mereka menjawab, tetapi sambil terus berjalan tanpa berhenti. Dan mereka menjawab, "Cikasur." Lalu Chandra pun bertanya lagi, "Dari sini ke Cikasur berapa jam, Pak?" Mereka pun menjawab, 2 jam. Lalu mereka pun terus berjalan tanpa menoleh ke arah Chandra. Di sini Chandra pun menyahut, "Terima kasih, Pak. Nanti saya menyusul ke Cikasur." Hanya berselisih kurang lebih 2 menit, rombongan petani itu pun hilang tanpa jejak. Lalu, tanpa berpikir aneh-aneh, Chandra dan Wahyu pun terus berjalan menyusuri hutan. Dan gak lama kemudian bertemu lagi dengan sabana, dan di sabana itu terdapat bekas sisa bangunan-bangunan yang sudah roboh. Tetapi anehnya, melihat situasi di lingkungan sekitar bangunan itu, dalam hati Wahyu, ia merasa seperti familiar dan pernah berada di situasi seperti itu. Mungkin kalau istilah sekarang, itu disebut dengan istilah deja vu. Tetapi entah kapan dan di mana. Karena jujur saja, ini adalah pertama kalinya mereka menginjakkan kakinya di tempat itu. Dan anehnya, sebelum Wahyu mengutarakan apa yang ada di pikirannya, ternyata Chandra sudah terlebih dahulu berbicara. "Wahyu, kok aku seperti familiar ya dengan tempat ini? Tapi kapan ya dan di mana?" kata Chandra ini. Lalu ketika itu Chandra meminta Wahyu untuk mengambil foto dirinya di atas bongkahan bangunan tersebut dengan latar belakang sebuah pohon cemara. Dan pas selesai berfoto, begitu hasil fotonya dilihat, tepat di belakang Chandra di bawah pohon cemara itu ada sesosok perempuan berdiri dengan gaun putih dan memakai topi renda-renda, mirip dengan seorang noni Belanda. Tetapi kalau dilihat langsung ke tempatnya, di situ tidak tampak apa-apa, hanya terlihat dari hasil foto kamera saja. Lalu Wahyu pun bertanya, ini apa ya?" Udah, dengan segera Chandra pun langsung mengajak Wahyu untuk meninggalkan tempat itu. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan dan tibalah di ujung jalan yang bercabang. Di percabangan ini pun mereka bingung. Ditambah lagi ketika itu Gunung Argopuro ini habis mengalami kebakaran. Jadi petunjuk jalur pendakian pun banyak yang ikut terbakar dan hilang. Dan lengkapnya lagi penderitaan mereka ini, mereka berdua ini baru pertama kalinya menginjakkan kaki di gunung ini. Dan di tempat itu hampir 10 menit mereka terdiam dan berharap memperoleh petunjuk jalan. Lalu mereka pun memperhatikan keadaan sekeliling dan berharap ada sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk untuk perjalanan mereka. Akhirnya mereka pun tertuju pada sebuah bekas bangunan tua yang sudah hancur, dan ada sebatang pohon yang tumbuh di dekat bangunan itu. Di situ mereka melihat ada 4 orang yang mirip dengan petani yang tadi mereka temui, dan salah satu dari petani itu sedang duduk di bawah pohon tersebut. Lalu Wahyu pun mencoba meminta Chandra untuk menghampiri mereka dan bertanya, mungkin saja mereka bisa membantu. Lalu Chandra pun berjalan beberapa langkah di depan, dan Wahyu di belakang mencoba untuk menghampiri mereka ini. Namun baru beberapa langkah sebelum tiba di bangunan tua itu, Chandra pun menghentikan langkahnya dan berhenti sejenak, dan memilih untuk mengurungkan niatnya, dan sontak Wahyu pun bertanya, "Ayo bang, nanya, daripada kita nyasar." Lalu dengan sigap
Chandra pun menjawab, "Udah, nggak usah nanya-nanya. Aku udah tahu jalannya, kita lurus aja." Tiba-tiba Chandra ini memutar balik langkahnya dan terus berjalan lurus menuju ke arah hutan, yang sebetulnya itu adalah hutan larangan, bukan jalur pendakian yang sebenarnya. Namun Wahyu di sini tidak segera ikut jalan, tetapi dia berhenti sejenak, melihat ke arah 4 orang petani ini dan berniat hendak bertanya sama petani-petani ini. Tetapi lagi-lagi sosok petani yang ada di bawah pohon itu sekarang hilang dan digantikan dengan sosok noni Belanda yang ada di pohon cemara sebelumnya. Dan sosok noni Belanda ini pun memandangi Wahyu dengan seksama. Lantas Wahyu pun ketakutan dan segera berlari meninggalkan tempat itu dan mengejar Chandra yang sedang berjalan menuju ke hutan larangan itu. Setelah beberapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba Wahyu dan Chandra ini diserang oleh seekor babi hutan. Sontak mereka pun menyelamatkan diri dengan naik ke salah satu pohon di dekat mereka dan meninggalkan carrier yang mereka bawa yang berisi logistik yang semula diprediksi cukup untuk 1 minggu. Lalu semua logistik yang ada di carrier mereka ini rusak oleh serangan babi itu. Mulai dari bahan makanan, telur, dan segala macamnya pecah dan hancur semua. Akhirnya dengan sisa perbekalan yang ada, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan disinilah awal mula bencana yang mereka alami ini terjadi. Sambil terus menyusuri hutan terlarang itu yang memang betul-betul masih asli. Bahkan saking masih aslinya, sampai-sampai cahaya matahari pun tidak bisa menembus rimbunnya pohon di situ. Ditambah lagi dengan kabut tebal, sehingga Wahyu dan Chandra pun betul-betul mengandalkan cahaya dari senter dan alat penerangan yang mereka bawa. Dan setelah beberapa saat berjalan, mereka pun baru sadar kalau mereka berdua ini sudah tersesat, dan mereka pun terus berjalan dan berputar-putar di hutan itu untuk mencari jalan keluar. Hingga kurang lebih 2 hari perjalanan di hutan itu, barulah sore harinya mereka bisa keluar dari hutan itu dan kembali ke lokasi awal mereka tersesat di sekitaran Cikasur yang tak jauh dari bekas bangunan dan pohon besar tadi. Dan karena hari semakin gelap, mereka pun akhirnya mendirikan tenda tak jauh dari tempat itu. Lalu ketika malam harinya, sehabis sholat Isya, Chandra yang sedang tiduran di dalam tenda, dan tiba-tiba Wahyu ini kebelet, pingin buang air kecil. Lalu ia pun keluar tenda untuk buang air kecil. Selesai buang air kecil, hendak menuju tenda, Wahyu ini mencium seperti ada bau bangkai yang busuk sangat menyengat. Lantas Wahyu pun berlari ke dalam tenda, dan melihat Wahyu ini berlari seperti ketakutan, Chandra pun langsung bertanya, "Kenapa kamu lari-lari sih?" Tetapi Wahyu ketika itu enggan bercerita. Ia hanya diam dan menyimpan sendiri apa yang dia alami, karena baginya pantang untuk menceritakan hal-hal seperti itu ketika sedang berada di dalam pendakian. Lalu Wahyu pun berusaha untuk tidur. Ketika sedang terlelap tidur, tiba-tiba Wahyu ini bermimpi bertemu dengan sesosok nenek-nenek, yang di belakang nenek itu ada 5 orang yang mirip rombongan pendaki laki-laki. Lalu di dalam mimpinya, nenek itu berkata, "Kamu tersesat ya nak? Ayo ikut ke rumah nenek." Lalu Wahyu pun menjawab, "Enggak nek, saya di sini saja sama teman saya." Lalu nenek itu pun memaksa sambil menarik tangan Wahyu. Dan seketika itu juga datanglah sosok kakek-kakek berbaju putih. Dan kakek-kakek itu langsung mendorong nenek-nenek ini.
Dan kakek itu pun menyuruh Wahyu untuk segera pergi dan jangan sekali-sekali menoleh ke belakang. Lalu Wahyu pun berjalan terus melewati kabut. Dan seketika itu juga Wahyu pun tersadar dan terbangun dari tidurnya. Dan sontak Wahyu pun kaget ketika melihat Chandra yang ada di dekatnya itu sedang terlelap sambil memegangi lehernya, yang menurut Chandra ia seperti ketindihan dan sedang dicekek oleh seorang nenek-nenek. Lantas mereka pun bingung, kok mimpi mereka ini bisa sama ketika itu. Dan waktu itu menunjukkan jam 2 malam. Dan sehabis bermimpi itu, Wahyu pun tidak bisa tidur dan tidak berani untuk tidur. Takut-takut kalau sosok nenek-nenek itu kembali di dalam mimpinya. Kemudian tibalah pagi harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan dari Cikasur menuju ke Cisentor. Setelah tiba di Cisentor, di situ terdapat sebuah shelter atau pondokan yang bisa digunakan oleh para pendaki untuk beristirahat. Lalu Wahyu dan Chandra ini pun mendirikan tenda di dekat shelter ini. Selagi Chandra mendirikan tenda, Wahyu pun hendak mencuci semua perabotan yang mereka bawa di sungai kecil dekat shelter tersebut. Tetapi baru saja Wahyu ini hendak berjalan menuju sungai kecil itu, ia pun terkejut. Ternyata noni Belanda itu lagi-lagi hadir mengikuti mereka dan duduk di atas shelter sambil mengamati gerak-gerik Wahyu ini. Sontak Wahyu pun kaget, lalu berlari ketakutan hingga terpeleset, jatuh dan terguling hingga membuat tubuhnya cedera. Dan akibat cedera ini pula yang membuat perjalanan mereka jadi melambat. Lalu dari Cisentor mereka pun lanjut lagi menuju puncak Rengganis. Sesampainya di Sabana Lonceng, mereka pun kembali mendirikan tenda dan ngecamp di tempat ini. Di sini pun hujan terus mengguyur, sementara logistik mereka benar-benar sudah menipis. Sehingga Chandra pun dalam kondisi menahan lapar dan ditambah lagi tubuhnya yang mulai mengalami hipotermi akibat cuaca yang sangat dingin. Lalu ia pun langsung masuk ke dalam tenda dan meminta Wahyu untuk meneruskan menancapkan pasak-pasak tenda yang belum terpasang. Sementara itu, Chandra pun terus berusaha menghangatkan badannya agar bisa kembali normal. Ketika itu, waktu sudah menjelang maghrib dan matahari pun sudah mulai gelap. Dan tak jauh dari tempat mereka mendirikan tenda itu, terdapat batu besar yang tertanam di situ. Dan ketika Wahyu hendak menancapkan pasak-pasak tadi, tiba-tiba di atas batu itu kembali muncul sosok noni Belanda itu dan duduk tepat di atas batu itu sambil memperhatikan Wahyu ini. Dan tidak hanya itu, sekitar jam 11 malam ketika mereka hendak beristirahat di dalam tenda, mereka pun mendengar dari arah luar seperti ada suara batu besar menggelinding, kemudian diikuti dengan suara lonceng. Dan semakin lama, suara lonceng ini terdengar semakin cepat. Suara lonceng ini terdengar mengikuti suara angin. Ketika angin berhembus kencang, maka suara lonceng ini pun semakin kencang pula dan sangat jelas terdengar. Dan ini berlangsung hingga sekitar 2 jam. Semula mereka mengira kalau suara ini adalah suara dari pendaki lain yang baru tiba di tempat itu. Dan mereka pun mulai bersemangat karena berharap mempunyai teman. Tetapi ketika ditunggu-tunggu, pendaki yang diharapkan itu tidak juga sampai. Lantas mereka pun berpikir, di tengah malam begini, ditambah lagi hujan, badai, apakah mungkin ada pendaki yang melanjutkan perjalanan? Kayaknya nggak mungkin. Dan tidak sampai di situ saja.
Setelah suara lonceng itu hilang, mereka mendengar seperti ada suara orang yang berteriak-teriak, kesakitan, menangis. Tetapi ketika itu, Wahyu tetap diam saja dan tidak menceritakan apa yang sudah ia dengar dan ia alami kepada Chandra ini. Dan ketika itu, Chandra sedang berada di dalam sleeping bag-nya, tetapi nggak tahu apa sudah tidur apa belum. Dan Wahyu pun tidak mau mengganggu Chandra yang sedang beristirahat ini. Dan akibat suara teror lonceng ini, Wahyu pun akhirnya tidak bisa tidur hingga pagi hari. Lalu setelah pagi harinya, Wahyu dan Chandra pun melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Rengganis, yang memang tidak terlalu jauh, sekitar 15 menitan perjalanan dari tempat itu. Setelah berada di puncak Rengganis, mereka pun kembali ke camp mereka di Sabana Lonceng. Lalu setibanya dari puncak Rengganis, Chandra pun memasak sisa-sisa logistik yang tersedia. Ketika itu, tinggal sosis sama kubis dan beberapa renceng kopi dan minuman saset lainnya. Dan ketika Chandra sedang memasak, Wahyu pun hendak mengambil sepatu yang sedang dijemur di dekat tenda mereka akibat kehujanan kemarin. Wahyu ini melihat dari arah puncak Rengganis ada bapak-bapak seperti petani dengan pakaian dan celana yang sobek, lusuh, dan tanpa mengenakan alas kaki berjalan lewat di depan Wahyu dan disusul oleh beberapa bapak-bapak yang lainnya dan dengan kondisi pakaian yang sama. Lalu Wahyu pun menyapa salah satu dari mereka. "Pak, habis dari mana, Pak? Kok nggak pakai sandal? Nggak dingin apa?" Tetapi bapak-bapak ini hanya diam saja dan tidak berbicara sedikit pun. Lalu Wahyu pun balik ke tenda dengan niat mengambil sandal dan kaos kaki miliknya untuk diberikan kepada bapak-bapak itu. Tetapi belum selesai Wahyu menyapa sosok bapak-bapak ini, teriakan Chandra terdengar memanggil Wahyu. "Wahyu, sini. Kamu ngobrol sama siapa?" Lalu Wahyu pun menjawab, "Itu sama bapak-bapak petani yang sedang lewat. Kasihan tidak pakai sandal dan bajunya juga sudah pada sobek." Lalu Chandra pun melarang Wahyu untuk mengobrol dengan orang asing dan jangan menawari mereka makan dan minum, karena persediaan logistik mereka sudah benar-benar habis. Lalu selesai masak, mereka pun berkemas untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Argopuro. Sekitar 45 menit perjalanan, mereka pun tiba di puncak Argopuro. Dan tidak lama mereka di sana, mereka pun langsung melanjutkan ke puncak Hyang. Dan dari puncak Hyang ini, mereka pun kembali turun. Dan di tengah perjalanan turun, tiba-tiba datanglah angin berhembus dengan kencang. Dan di sela-sela angin kencang itu, terdengar suara auman harimau. Dan mereka pun panik bukan main, takut setengah mati. Dan mereka pun terus berjalan dengan perasaan takut, was-was, dan sambil terus berjalan pelan-pelan sambil memperhatikan sekeliling. Lalu tibalah mereka di sebuah sungai kecil. Dan di sini Chandra merasa kalau perutnya ini kebelet dan hendak buang air besar. Lalu dia pun buang air besar di situ. Dan setelah buang air besar, Chandra ini pun berbicara kepada Wahyu, seolah-olah ia hendak menyampaikan sebuah pesan terakhirnya kepada Wahyu. "Wahyu, seumpamanya nanti kalau terjadi sesuatu kepada saya, kamu cepat-cepat selamatkan diri kamu. Gak usah peduliin aku. Pokoknya, apapun yang terjadi, kamu harus bisa keluar dari hutan ini, terus pulang." Nah, mendengar omongan Chandra itu, Wahyu pun bingung. Kok tiba-tiba Chandra ini ngomong begitu? Emang kenapa, Bang? Kok ngomong kayak gitu? "Ya udah," kata Chandra,
Pokoknya kamu dengerin aja aku. Kalau ada apa-apa, kamu tinggalin aku. Cepat lari, selamatkan diri kamu." Nah, di situ Wahyu mulai curiga dengan perkataan Chandra ini. Lalu Wahyu pun menangis sambil berkata kepada Chandra, "Oh, nggak bisa bang, kita berangkat berdua, pulang pun juga harus berdua, kita harus sama-sama. Kalaupun aku ninggalin kamu, belum tentu juga aku bisa keluar dari hutan ini. Dan bisa saja aku di depan sana mati juga. Terus emangnya ada apa bang?" Chandra pun akhirnya buka suara. "Aku tadi dengar suara harimau yuk." Lalu Wahyu pun ikut ngomong, "Aku juga dengar bang suara harimau itu." Terus tidak sampai di situ, Chandra pun kembali ngomong nih, "Tadi pas pertama-tama kita jalan di Sabana 1 itu, yang ada pendopo dan awal kita ketemu petani, yang kata kamu petani itu ada 4 orang, aku hanya melihatnya 3 orang. Aku udah ngerasa aneh di situ. Apalagi pas sampai Cikasur, kamu bilang di bawah pohon itu ada orang. Padahal di situ nggak ada orang, kosong sama sekali. Lalu pas kita di awal bangunan itu, yang aku minta foto sama kamu, aku lihat di situ ada cewek yang berpenampilannya kayak noni Belanda. Loh, kamu lihat juga bang? Kok nggak cerita?" kata Wahyu ini. "Iya, dia ngikutin kita terus kan?" "Iya, nanti kalau aku cerita, kamu jadi takut. Ngapain juga bilang? Kan kalau di gunung, aturannya, kalau kita lihat sesuatu, jangan sampai cerita ke teman." Lalu Chandra pun melanjutkan omongannya. "Lalu yang di Sabana Lonceng itu juga, aku marah-marahin kamu sambil bentak-bentak, karena kamu itu ngomong sendiri, nggak ada lawan bicaranya. Makanya ini udah nggak beres." Chandra pun bercerita semuanya ke Wahyu ini. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan melewati hutan lumut. Dan lagi-lagi mereka nyasar lagi di situ dengan kondisi logistik yang sudah habis. Dan mereka pun terpaksa bertahan hidup dengan makan seadanya. Apa yang ada di hutan itu yang bisa dimakan, ya dimakan. Mulai dari jamur-jamuran, cacing-cacing tanah, dan apa saja yang bisa dimakan demi untuk bisa bertahan hidup. Kemudian, ketika mereka sedang berada di hutan lumut itu, mereka mendengar suara seperti mesin pemotong kayu. Lalu Chandra ini pun ingin meminta tolong kepada pemotong kayu ini. Tetapi baru beberapa langkah menuju ke arah suara itu, Chandra pun kembali berhenti dan mengurungkan niatnya. Karena menurutnya, itu adalah penebang kayu liar. Dan kalau di Kalimantan, orang kayak gitu kita samperin, dan dia nggak kenal sama kita, kita bisa dibunuh. Soalnya itu kayak pencuri kayu. Akhirnya mereka pun nggak jadi, dan kembali ke hutan lagi, dan melanjutkan perjalanan lagi, muter-muter, nggak tentu arah. Hingga ketika itu, tepat 2 minggu lebih 3 hari, mereka berada di hutan lumut itu. Dan akhirnya mereka pun menemukan sebuah plang yang tertempel di sebuah pohon yang bertuliskan Danau Taman Hidup. Dan mereka pun udah senang akhirnya bisa sampai ke Danau Taman Hidup. Karena biasanya kalau di Taman Hidup itu pasti ada orang yang ngecamp di situ. Dan mereka pun ngecamp di dekat Danau Taman Hidup ini. Dan dalam pikiran mereka berharap bisa bertemu dengan pendaki lain. Tetapi lagi-lagi sampai di sana kosong sama sekali, tidak ada orang satupun di tempat itu. Lalu mereka pun ngecamp di dekat Danau Taman Hidup ini. Lalu ketika malam harinya, Wahyu pun kebelet hendak buang air kecil. Lalu ia pun mencoba keluar tenda, tetapi baru hendak melangkah, tiba-tiba dia melihat ke arah danau. Dia melihat sesosok wanita berdiri tepat di atas danau dengan rambut panjang menjuntai ke bawah. Sehingga niat untuk buang air kecil pun diurungkan.
Dan Wahyu ini pun kembali ke tenda. Dan ketika itu pun Chandra juga bermimpi seolah-olah rambutnya ini ditarik dan dimasukkan ke danau oleh sesosok perempuan berambut panjang. Lalu keesokan harinya pun setelah berkemas dan beres-beres hendak meninggalkan danau taman hidup ini menuju pos Bremi, Chandra pun teringat akan noni Belanda yang biasa mengikuti mereka. Dan Chandra pun nyeletuk di sini. Kemana ya noni Belanda itu? Kok udah nggak pernah kelihatan lagi? Apa dia bosen ngikutin kita terus? Jadi kangen? Masa dia capek? Dan tidak lama Chandra ngomong begitu, tiba-tiba pas mau jalan mendekat ke danau taman hidup ini, tepat di atas jembatan itu langsung muncul noni Belanda itu memperhatikan gerak-gerik Wahyu dan Chandra ini. Dan mereka pun kaget, ternyata sosok Belanda ini masih terus mengikuti mereka. Lalu dari kejauhan di tepian danau taman hidup ini tampak ada seorang bapak-bapak yang sedang memancing. Tetapi Wahyu dan Chandra ini ragu, itu manusia apa bukan ya? Soalnya mereka ini udah terlalu sering bertemu sosok manusia, tetapi ternyata bukan. Dan akhirnya di tengah perdebatan argumen ini, bapak-bapak itu nyamperin mereka duluan. Dan sambil menyalami Chandra dan Wahyu ini, bapak ini pun bertanya, "Habis muncak, nak?" "Iya, Pak," jawab Chandra ini. Lalu Chandra pun bertanya, "Bapak orang mana, Pak?" "Saya asli sini," bapak itu pun menjawab. Lalu Chandra pun bertanya lagi, "Maaf, Pak, Bapak ada makanan nggak? Kita lapar, Pak. Udah berhari-hari kita tersesat. Logistik kita habis." Akhirnya mereka pun diajak oleh bapak itu untuk nyebrang danau. Dan ternyata di situ ada 4 temannya juga yang sedang memancing. Lalu Wahyu dan Chandra pun diberi makanan dari perbekalan yang bapak-bapak itu bawa. Sehabis makan sambil ngobrol beberapa saat, ternyata bapak itu bernama Pak Yul. Dan salah satu saudaranya yang ikut memancing bernama Pak Yuda. Setelah selesai makan, Chandra dan Wahyu ini pun meminta izin untuk langsung turun dan pulang. Tetapi mereka dicegah oleh Pak Yul ini. Karena menurut Pak Yul, jalur dari danau taman hidup ini sampai ke base camp Bremi itu banyak percabangan dan sama sekali tidak ada petunjuk jalan. Dan sudah dipastikan mereka akan nyasar. Lalu Pak Yul ini pun menyarankan untuk pulang bersama mereka esok hari. Dan akhirnya Chandra dan Wahyu pun mengiyakan dan mereka pun ngecamp semalam lagi di tempat ini. Setelah keesokan harinya, mereka pun turun bersama Pak Yul ini menuju ke pos perizinan Bremi. Dan waktu mereka tiba di pos Bremi ini, waktu sudah malam. Dan karena memang membutuhkan waktu tempuh kurang lebih 6 jam dari danau taman hidup ini menuju base camp Bremi. Setelah tiba di pos perizinan Bremi ini, mereka pun kembali berpamitan kepada Pak Yul dan Pak Yuda ini untuk pulang. Tetapi lagi-lagi di sini Pak Yul menahan mereka. "Jangan pulang dulu, besok malam saja, jam segini nggak ada kendaraan." Akhirnya mereka pun ngecamp lagi di situ. Setelah keesokan harinya, pas mau pamit pulang dari pos perizinan itu, Pak Yul mengajak mereka untuk mampir ke rumahnya. Dan dia bilang, "Jangan pulang sekarang ya, besok aja nginep dulu di rumah saya." Dan akhirnya mereka pun nginep di rumah Pak Yul dan berencana pulang untuk keesokan harinya. Setelah keesokan harinya, mereka pun kembali berpamitan sama Pak Yul ini untuk pulang. Tetapi Pak Yul menyarankan lagi untuk nginep semalam lagi di rumahnya. Jadi setiap mereka hendak pamit mau pulang, itu langsung ditahan oleh Pak Yul. Lalu mereka pun menginap di rumah Pak Yul ini sekitar 3 hari. Dan setelah hari ketiga, Wahyu dan Chandra ini pun kembali berpamitan hendak pulang. Tetapi ketika itu Pak Yul tidak ada di rumah. Lalu mereka pun berpamitan dengan Pak Yuda, saudaranya Pak Yul.
Tetapi Pak Yuda pun mengatakan, "Jangan pulang dulu, tunggu Pak Yul, dia masih pergi." Ya udah, akhirnya mereka pun mengurungkan lagi niatnya untuk pulang. Jadi mereka tinggal di rumah Pak Yul itu sekitar 1 minggu. Nah, di hari kelima mereka nginep di rumahnya Pak Yul. Pak Yul ini memiliki anak perempuan, dan anak Pak Yul ini mengajak Wahyu untuk jalan-jalan ke base camp pendakian. Dan di situ terdapat taman dan juga sungai. Ketika Wahyu sedang berada di tepian sungai, dia merasa seperti ada yang membisikkan, "Ayo nyebur, nyebur." Lalu Wahyu ini pun mencoba untuk nyebur. "Ngapain Mbak mau nyebur?" Barulah di situ Wahyu sadar, ternyata dia seperti dipengaruhi oleh sesuatu yang membuat dia linglung, bingung, dan berbuat di luar kesadarannya. Dan tidak hanya sampai di situ. Ketika ia hendak pulang ke rumahnya Pak Yul dan menyeberangi jalan, tiba-tiba mobil pun lewat. Dan seketika itu, Wahyu ini pun malah berhenti di tengah-tengah jalur mobil itu. Dan sontak dia pun ditarik oleh orang di sekitar situ sambil diteriakin, "Awas Mbak, nanti ketabrak." Dan Wahyu pun kaget dan baru sadar kalau dia hampir saja ketabrak mobil. Lalu ketika Wahyu ini sedang membantu istrinya Pak Yul memasak di dapur, Wahyu pun melihat ada pisau dapur milik istrinya Pak Wahyu. Dan di dalam hatinya Wahyu ini ada perasaan ingin bunuh diri dengan pisau itu. Karena tiba-tiba muncul perasaan sedih, nyesek, pilu, tetapi nggak jelas apa yang sumber dari kesedihan itu. Dan akhirnya Pak Yuda pun melarang Wahyu dan Chandra ini untuk keluar rumah sampai Pak Yul datang. Dan di sini Pak Yuda pun buka suara bahwa menurutnya ada yang mengikuti mereka dari gunung tersebut, sehingga mereka pun belum dibolehkan pulang oleh Pak Yul. Karena menurut Pak Yuda ini, kalau mereka sudah keluar dari wilayah itu, maka sudah semakin sulit untuk mengembalikan makhluk-makhluk ini yang sudah mengikuti mereka. Lalu singkat cerita, Pak Yul pun datang dengan membawa air yang menurut Pak Yul air itu dibawanya dari alas Purwo. Lalu air itu pun diminumin ke Chandra dan Wahyu ini. Dan seketika itu setelah meminum air itu, Wahyu dan Chandra pun merasa tubuhnya terasa panas, mual, muntah-muntah, tetapi tidak mengeluarkan apa-apa dari muntah tersebut. Bahkan mereka merasa tubuhnya ini seperti bau tanah kuburan. Dan di situ akhirnya Pak Yul pun bercerita bahwa pertama kalinya dia melihat Wahyu dan Chandra ini seperti sosok sepasang kakek-kakek dan nenek tua yang baru turun gunung dengan rambut yang memutih dan wajah yang keriput. Sehingga Pak Yul pun segera menghampiri mereka sebelum mereka menghampiri Pak Yul ketika di Danau Taman Hidup itu. Dan setelah dekat, ternyata mereka berdua ini masih muda. Lalu Pak Yul pun melanjutkan ceritanya. Sewaktu dia sedang memancing bersama teman-temannya, menurut Pak Yul, biasanya setiap mereka mancing selalu pulang dengan membawa hasil yang banyak, hingga ratusan ekor ikan. Tetapi hari itu sama sekali nggak dapat ikan. Lalu Pak Yul pun bercerita, ketika ia sedang memancing di danau itu, tiba-tiba dia melihat sesosok perempuan muncul dari danau itu. Dan menurut Pak Yul, itu adalah perwujudan dari Dewi Rengganis sebagai pertanda akan ada peristiwa besar terjadi. Dan kemunculannya ini pun pernah terjadi beberapa tahun lalu sebelum Gunung Argopuro itu terbakar. Lalu ketika Pak Yul bertemu dengan Chandra dan Wahyu dengan kondisi mereka seperti itu, barulah Pak Yul ini paham bahwa kemunculan Dewi Rengganis ini
ada hubungannya dengan kejadian yang dialami oleh Chandra dan Wahyu ini. Kemudian Pak Yul pun mengatakan, kalau di Cikasur itu dulunya adalah bekas lapangan udara zaman kolonial Belanda. Dan kalau malam harinya di situ memang banyak warga pribumi yang disiksa untuk kerja paksa membangun bandara itu. Lalu di daerah Sabana Lonceng, dulunya pemerintahan Belanda menjanjikan kepada para pekerja pribumi ini untuk membayar upah kerja kepada mereka dengan syarat harus membuat parit terlebih dahulu. Namun setelah parit selesai dibuat, mereka semua disuruh masuk ke dalam parit itu, lalu dikubur hidup-hidup di dalam parit buatan mereka sendiri. Lalu bunyi lonceng yang terdengar di tempat itu merupakan alarm bagi para pekerja sebagai pertanda waktunya untuk bekerja. Sedangkan noni Belanda yang sering mengikuti mereka itu, dia adalah orang Belanda yang mempunyai kekasih orang pribumi, dan kekasihnya ini berjanji akan kembali. Tapi ternyata kekasihnya ini tidak juga kembali, dan akhirnya noni Belanda ini pun bunuh diri di tempat itu. Dan itu pula lah yang membuat Wahyu ini terkadang merasa sedih, galau, sampai hendak bunuh diri ketika di sungai dan di tengah jalan tadi. Karena semua itu akibat di bawah pengaruh noni Belanda ini. Dan bangunan yang awal pertama Wahyu dan Chandra itu berfoto, ternyata itu adalah bangunan yang dulunya digunakan untuk mengeksekusi para pekerja paksa yang membangkang. Dan singkat cerita, jadi Wahyu dan Chandra ini melakukan perjalanan pendakian sejak awal naik melalui basecamp Baderan hingga turun di basecamp Bremi dan ketemu Pak Yul ini itu sekitar 1 bulan. Dan singkat cerita, akhirnya Pak Yul pun melaporkan keberadaan mereka ini, Wahyu dan Chandra ini ada di rumah beliau. Dan ketika itu pihak basecamp Baderan sudah melakukan pencarian orang hilang terhadap Wahyu dan Chandra ini. Ketika Pak Yul bertemu dengan Wahyu dan Chandra, Pak Yul pun menghubungi pihak basecamp Baderan, dan seketika itu pencarian pun dihentikan. Dan di situ pula Wahyu bisa menghubungi keluarganya, karena menurut keluarga Wahyu tidak biasanya dia naik gunung selama ini. Dan setelah dinyatakan aman oleh Pak Yul ini, mereka pun dibolehkan pulang. Dan disitulah Wahyu ini baru percaya perkataan teman-temannya ini. Mengapa setiap kali ditanya dan diajak untuk mendaki ke gunung itu, mereka selalu menjawab jangan, dan melarang Wahyu untuk naik ke gunung itu. Oke sahabat misteri, itu tadi kisah nyata pendakian yang dialami oleh Wahyu dan Chandra. Jika kalian suka dengan kisah ini, silakan tekan tombol like. Atau jika kalian mempunyai pengalaman yang sama dengan Wahyu ini, silahkan komentar di bawah. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya tunggu kalian di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.